Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar budiman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil i'tibar mengenai kemuliaan mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran. Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, tahukah kita bagaimana perjuangan para sahabi dalam memperjuangkan Al-Quranul Karim? Dan tahukah kita siapa saja para sahabi yang mengumpulkan Al-Quranul Karim pada masa baginda Nabi SAW? Disebutkan di dalam riwayat sahih dari Abu Qatadah, ia mengatakan, aku bertanya kepada Anas bin Malik mengenai siapa saja yang mengumpulkan Al-Quran pada masa baginda Nabi SAW. Kata Anas, ada 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran pada masa baginda Nabi SAW. Seluruhnya dari kalangan Ansar. Yang pertama, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Zaid radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, betapa mulianya para sahabat tersebut, di mana mereka mengumpulkan Al-Quran, dan ini tidak dilakukan oleh para sahabat lainnya. Dan dari para sahabat tersebut yang akan kita bahas secara ringkas ialah sahabi Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ubay bin Ka'ab adalah sahabi yang mulia. Ubay bin Ka'ab dijuluki sebagai mukri'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga memiliki nama sebagai Ubay bin Ka'ab ibnu Qais al-Khajraji al-Ansari, di mana beliau adalah seorang Ansar, orang asli Madinah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kunyah kepada beliau, dan beliau memiliki 2 kunyah. Kunyah pertama itu adalah kunyah diberikan oleh baginda Nabi dengan sebutan Abul Munzir, dan kunyah yang kedua itu diberikan oleh Umar ibn Khattab dengan sebutan Abu Tufail, karena Ubay bin Ka'ab memiliki seorang putra yang bernama Tufail. Para pendengar yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita membahas mengenai kemuliaan daripada Ubay bin Ka'ab, itu banyak disebutkan dalam hadis. Dan di antara kemuliaan tersebut, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ubay, ya Ubay, inna Allah amarani an aqra alayka lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab. Kata baginda Nabi SAW kepada Ubay, wahai Ubay, sesungguhnya Allah merintahkan kepadaku untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, surah Al-Bayyinah. Kemudian Ubay berkata kepada baginda Nabi, qala wasammani, qala na'am, fabaka. Ubay bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku di sisinya? Kata Ubay, iya. Maka keluarlah air mata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan baginda Nabi SAW juga memuji dan memuliakan Ubay bin Ka'ab, sebagaimana disebutkan di antara kalangan para sahabat bahwasanya Ubay adalah orang yang paling bagus bacaannya.
Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, arhamu ummati bi ummati Abu Bakr wa ashadduhum fi amri Allahi Umar wa asdaquhum hayaan Utsman wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab wa afraduhum Zaid bin Thabit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'ad ibn Jabal wa ala inna likulli ummatin aminan wa inna amina hadhihi al ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas di dalam perintah Allah adalah Umar, dan yang paling pemalu adalah Utsman, dan yang paling bagus bacaannya ialah Ubay ibnu Ka'ab, dan yang paling mengetahui mengenai hal faraid atau ilmu mawaris adalah Zaid bin Thabit, dan yang paling mengetahui mengenai hukum halal dan haram ialah Mu'ad bin Jabal. Maka ketahuilah, kata baginda Nabi, setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kemuliaan yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya. Bahkan sahabi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu juga menyebutkan memuji mengenai Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika wafatnya beliau. Umar, dalam riwayat disebutkan, beliau mengatakan bahwasanya wafat Sayyidul Muslimin, telah wafat pemimpin umat Islam. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan mengenai betapa Umar menghormati pendapat daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, adapun mengenai wafatnya beliau, kata Imam Al-Waqidi, ulama berbeda pendapat mengenai wafatnya Ubay bin Ka'ab. Ada yang mengatakan, pendapat pertama mengatakan bahwasanya Ubay bin Ka'ab wafat pada tahun 22 Hijriah, dan ini pada masa khilafah Umar ibn Khattab. Dan kata Imam Al-Waqidi, kami mengambil pendapat yang kedua, dan itu adalah pendapat yang paling kuat menurut kami. Kata Imam Al-Waqidi, Ubay bin Ka'ab wafat pada tahun 30 Hijriah pada masa khilafah Utsman bin Affan. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, dari kisah yang bisa kita ambil betapa mulianya sahabi yang mulia ni, yang bisa menjadi motivasi bagi kita bahwasanya apa yang dipelajari untuk supaya kita lebih rajin lagi dalam pelajari dan mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam menghayati dan mengajarkan kepada generasi-generasi kita untuk lebih memperdalam bacaan Al-Quran dan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena amalan yang paling gampang, perbuatan yang paling enak ialah membaca Al-Quran, terkhusus pada bulan suci. Karena disebutkan di dalam riwayat hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang yang beribadah pada bulan suci tersebut. Allah sendiri yang mengganjar, Allah sendiri yang memberikan pahala tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi berkah bagi kita semua, terkhusus bagi saya sendiri, dan mudah-mudahan juga kita dikumpulkan bersama para anbiya, bersama para sahabat, bersama para tabi'in dan orang-orang soleh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, selesai juga itu ya. Selesai juga.